Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu, salam bahagia untuk para sahabat Mas Abi Official dimanapun berada. Sebelum kalian nonton video saya ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu untuk para sahabat subscriber Mas Abi Official dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, lalu dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di video saya kali ini saya akan membahas sesuatu yang saat ini tengah viral, marak kembali. Ya, bisa dikatakan setahun yang lalu itu sudah viral dan sekarang juga viral lagi. Ya, sebelum dilanjut kita isep rokok dulu biar lebih plong. Ya. Kali, oke. Disclaimer bahwasannya ini hanya edukasi, ya, tidak untuk mengajarkan, mengajak kalian untuk berpikir yang enggak ataupun melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya. Lalu kita semua ketahui ada beberapa waktu lalu ada kalangan artis yang mengatakan, siapa yang bisa santet saya akan diberi hadiah 1 buah Alphard. Ya, Alphard itu kalau saya nggak salah itu harganya lumayan sih ya. Ada yang 1,2, ada yang 1,8 M segitu ya. Tapi mantap itu ya, bahkan memang hal-hal seperti ini itu marak sekali ya, di kalangan masyarakat ataupun sebagian artis ibu kota yang tidak percaya, ya tidak masalah ya. Satu, ya mungkin mereka ingin mencerdaskan ya, memberikan masukan positif kepada semua kalangan masyarakat ya, untuk tidak percaya dengan hal-hal tentang santet, teluh, sihir, magic, buhul dan lain sebagainya. Ya sah-sah saja, tidak ada masalah di situ ya, karena mereka itu ingin mengedukasi bahwasanya nyatanya sampai sekarang saya itu sehat-sehat aja, tidak ada problem sama sekali, bahwasanya santet, sihir dan lain semacamnya itu mitos, hanya persepsi kalian sendiri akibat dari pikiran kalian yang tidak bisa netral dan selalu menanamkan di alam bawah sadar kita bahwasannya sesuatu hal-hal yang seperti itu memang ada ya. Itu sangat diapresiasi. Pendapat-pendapat seperti itu sangat diapresiasi ya, mencerdaskan kalangan masyarakat dan anak-anak generasi penerus ya. Tapi di sini saya juga mempunyai pendapat yang berbeda. Kalau seandainya dikatakan santet, ilmu sihir dan hal-hal lainnya itu tidak ada, ya mungkin saya akan berbeda pendapat. Di sini bukan berarti saya itu karena satu sebagai penyuka ilmu spiritual, di luar daripada itu ya, karena saya berpegang kepada firman Allah bahwasannya pada zaman dulu Nabi juga sempat disihir ya, patokan di situ saja. Kalau seandainya, saya juga pernah kemarin itu, kalau saya tidak salah itu di aplikasi TokTok atau di snack video ya, kan saya situ buka ROM untuk saling sharing dan ngobrol.
Lalu tiba-tiba masuk ada orang yang mana ilmumu, coba tantang saya dari jarak jauh ini macam, coba bisa atau enggak. Ya intinya dia tidak percaya dengan hal seperti itu. Oke, fine saja, tidak ada masalah ketika orang itu tidak percaya dengan hal seperti itu. Gak ada masalah di sini, no problem. Semua punya pendapat masing-masing. Yang jadi masalah ketika dia tidak percaya dengan firman-Nya Allah, bahwasannya dulu semasa Nabi Muhammad SAW itu hidup pernah kena sihir. Bahwa di situ kan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pelaku-pelaku seperti itu memang ada. Ya, memang ada, bukan di sekarang, tapi dari zaman dulu itu memang sudah ada pelaku seperti itu. Lalu Mas Abi, kenapa orang-orang yang menantang itu tidak kena terpengaruh ataupun masih baik-baik saja? Baik, oke. Di sini saya hanya memberikan edukasi loh ya. Saya tidak ingin kalian itu berpikir yang enggak, tidak. Ini pendapat saya seperti itu. Dan kalaupun mereka mengatakan santet itu tidak ada, ya no problem, gak ada masalah. Bagus seperti itu. Kita memang menganggap kalau bisa jangan masuk, dan tujuannya itu bahwasannya kita harus berpikir yang positif. Ya. Jangan berpikir negatif. Jadi kalau orang itu berpikir negatif, sebetulnya bukan karena santet, tapi karena pikirannya itu negatif, hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, lalu kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kok mereka sehat-sehat aja? Ya ini pemahaman saya loh ya, karena memang ilmu santet ataupun pelaku-pelaku santet seperti ini ada masa-masanya. Ada yang langsung 1 hari kena, ada yang 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Ada bahkan yang bertahun-tahun, ada juga. Ya, semua itu kembali kepada gimana ya pelaku itu tersebut, pelaku si santet tadi, yang punya ilmu magic tadi. Ada mekanisme tersendiri. Berarti Mas Abi percaya? Ya saya percaya. Hal-hal seperti itu saya percaya. Karena mau bagaimanapun, ya, saya ini berdarah Jawa, ya, cuman lahir di Sumatera. Hal seperti itu memang sudah berlaku, sudah ada sejak dahulu. Bahkan di kalangan masyarakat juga masih banyak yang merasakan fenomena-fenomena seperti itu. Walaupun mereka itu sudah berpikir positif, tidak percaya akan hal itu. Dan satu lagi, kalau kita tadi ingin mencerdaskan anak-anak generasi muda tentang hal-hal metafisika, itu nggak ada ini macam. Saya masih heran juga gitu. Dan kalau memang kalian itu tidak percaya seperti itu, oke, fine. Cuman ada beberapa tayangan-tayangan di televisi Indonesia itu yang memang mengandalkan penerawangan ataupun indigo seperti itu. Kalau memang kalian itu tidak percaya dengan hal santet, kenapa harus ditimbulkan persepsi menerawang, yang notabene itu ya memang katanya itu sebagai pengingat untuk kita agar berbelas asih, itu bagi sebagian orang. Tapi yang nonton itu kan bukan hanya orang-orang dewasa, orang-orang yang bijak. Kan tidak menutup kemungkinan juga itu ditonton oleh anak-anak di bawah umur, yang nanti ujung-ujungnya akan mereka akan berimajinasi, wah enak ya jadi beliau, bisa nerawang ini tayang di sini dibayar sekian begitu. Iya kan? Itu tadi. Ya. Jadi di sini menurut saya lucu. Kenapa harus menantang orang banyak, sedangkan di samping kita sendiri itu ada? Kenapa nggak digunakan uang itu untuk untuk menutup hal-hal yang seharusnya yang memang tidak pantas untuk ditayangkan? Kenapa lama lebih mencari nama dengan menantang ini macam? Ya kan?
Lalu bagaimana Mas Abi dengan si Marcel Pesulap Merah? Ya tujuan mereka tetap sama kan, hanya ingin mengedukasi bahwasanya masyarakat kita itu jangan percaya hal seperti itu. Ya fine-fine saja, itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika mereka itu tidak langsung turun ke lapangan, ya. Maksudnya turun lapangan seperti ini ya hanya keluar-keluar di sosmed. Kalau memang ingin mencari suatu kebenaran, ya silakan saja datang tanya-tanya ke orang-orang mana yang ahli ini, datangi langsung, ya kan? Dalam pandangan saya sebetulnya di sini santet ini kan notabene menyakiti seseorang dari jarak jauh. Sebetulnya ini bukan untuk perkara menyakiti ini, dalam pemahaman saya garis bawah ya, menyakiti aja itu, yang menyakiti sebenarnya bukan hanya ilmu hitam, ilmu putih juga bisa menyakiti. Jadi putih, hitam, baik atau buruk itu kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana menggunakan, mengamalkan tentang sesuatu yang kita ingin amalkan. Intinya ya gimana ya, saya sih sebetulnya no komen panjang-panjang, cuman karena ada pertanyaan bagaimana pandangan saya tentang hal santet, saya percaya itu ada, ya, saya percaya itu ada. Bukan karena saya seorang pelaku spiritual, tidak, tapi memang ya ada gitu, walaupun tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata, tapi hal seperti itu memang kalau dibuktikan secara nyata kan sudah ada undang-undangnya. Pelaku-pelaku seperti itu kena pasal, iya kan? Dan satu lagi mekanisme ilmu santet ataupun seseorang yang bisa kena santet. Ini dalam pemahaman saya. Kalau seandainya teman-teman punya persepsi atau pemahaman lain, ya silakan saja. Biasanya orang yang berkena santet itu ketika ada masalah atau ada kekecewaan atau ada sakit hati di antara kedua belah pihak. Jadi sebagai pelaku atau dukun tadi itu, ketika dia tidak bisa ketika dia tidak punya sengketa, emosi, sakit hati, kecewa kepada orang, dia tidak bisa melakukan itu. Ya, tapi kalau ada orang minta tolong, contoh ini, "Bah, saya sakit hati pada isi sepolan," itu mungkin masih bisa dibantu dia. Tapi kalau seandainya si dukun tadi itu sendiri mau ngerjain orang yang nggak dikenal, nggak punya masalah apa-apa, kok dia lakukan itu akan balik ke diri dia sendiri, ya. Itu satu. Kedua, untuk pelaku-pelaku hal-hal yang katakan santet seperti itu, untuk zaman sekarang itu sudah jarang sekali. Walaupun ada beberapa, tapi dikatakan sangat jarang yang mengamalkan ilmu-ilmu dahulu. Kalaupun ada, biasanya itu tidak diturunkan ke generasi penerusnya. Jadi memang tutup di dia seperti itu, ya. Dan itu satu. Kedua. Ketiga, untuk santet sendiri sebetulnya Anda harus pakai ilmu. Media-media tertentu pun ada. Iya, keris bisa, tanah kuburan bisa. Ya banyak yang disediakan alam itu pun ya ada juga. Daun-daun tertentu gitu ada. Ya. Kalau memangnya kalau memangnya tadi itu santet, buhul, sihir,
hal-hal yang notabene menyakiti atau menyengsarakan orang tidak ada. Kenapa para ustadz itu yang membuat konten-konten penarikan buhul ini macam, berarti itu settingan juga begitu ya. Itu aja sih. Tapi memang ya itu tadi, perkara ilmu putih ilmu hitam ini sama, tidak akan ada habisnya sebetulnya kalau diperdebatkan, karena semua mempunyai persepsi dan pandangan yang masing-masing. Sama seperti halnya bab agama, antara agama Islam dengan Kristen, selalu berdebat, mencari pembenaran masing-masing. Karena sudah jelas lakum dinukum waliyadin ya. Tapi tetap juga dicari selanya seperti sama itu tadi dengan hal-hal ilmu santet ini. Dan di setiap daerah suku itu pasti ada pelaku seperti itu, ataupun yang mengamalkan seperti itu. Kalaupun tidak diamalkan, biasanya itu keturunan itu pasti ada, entah itu Jawa, entah itu Kalimantan, Sumatera, Sunda ya, dan lain sebagainya, itu ada ya. Itu tadi, cuman mekanisme tetap seperti itu. Selama mereka tidak punya sengketa one to one seperti itu tidak bisa. Tapi kalau orang minta tolong, itu bisa dibantu, karena memang biasanya pun yang apa namanya, yang membantu ini kalau dia betul-betul orang bijak, itu dilihat dulu, dianalisis dulu bahwasanya itu betul-betul salah dari si yang ingin disakiti atau salah dari si peminta begitu. Dan lalu Mas Abi, apakah ada santet itu yang langsung mati? Dalam pemahaman saya dari guru-guru pembimbing saya, ada. Bahkan ada juga yang seperti ini. Biasanya itu mati nggak langsung. Jadi mereka itu contohnya ya seperti kecelakaan, ya, atau tiba-tiba, ya intinya hal itu yang kayaknya sepele, wong itu tadi diem-diem aja kok, masa tiba-tiba jatuh begitu. Dari pengalaman beberapa kali saya coba netralkan seseorang begitu yang memang mendapat kiriman-kiriman seperti itu, biasanya hal-hal magic seperti ini itu tertimpa ataupun samar-samar sepersis seperti penyakit medis. Susah untuk dijelaskan. Tapi ya memang apa yang mereka rasakan itu seperti di luar logika ya. Makanya saya selalu menyarankan untuk teman-teman di luar sana, ketika kamu merasa tidak tenang, mimpi buruk, jangan selalu beranggapan bahwasan itu ada sihir dikerjain orang. Nggak seperti itu. Alangkah bagusnya kalian itu semua cek dulu ke dokter medis. Nah, kalau memang medis mengatakan tidak ada sama sekali, semua normal, baik-baik saja, baru kamu cari ikhtiar. Jangan semua disamaratakan. Ini tadi yang jadi masalah, biasanya ada memang sebagian warga Indonesia kita itu yang selalu semua disangkut pautkan dengan hal-hal mistis, magic. Itu yang salah. Jadi santet itu ada atau tidak, dalam pandangan saya ada. Tapi kalau untuk membuktikannya tentu orang-orang yang punya seperti itu tidak akan mau membuktikannya di depan umum ya. Karena apa? Satu, tentu ada undang-undang dan pasalnya ya. Jadi memang ya mau percaya silakan, mau tidak pun tidak apa-apa begitu. Tapi kalau kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa santet itu tidak ada, ya tidak masalah ya, tidak ada masalah di situ. Dan ini hal seperti ini terus akan berkepanjangan sampai kapan, ada atau tidak ada tidak ada, sampai terus seperti itu ya. Jadi intinya
Poin pentingnya mau ada atau tidak hal-hal seperti itu, ya, tetaplah kita menjadi orang-orang manusia-manusia yang berbelas asih. Ya, kita harus sadar kita tuh awalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menjadi apa? Bukan malah menjadi perusak. Itu satu. Percaya atau tidak, ketika kita menjunjung tinggi tata krama, sopan santun di semua tempat, mau itu kepada manusia atau mau pada yang nggak kenal atau kenal, insya Allah kita itu akan dijauhi. Biasanya hal-hal yang kita rasakan sakit itu bukan datang dari dari orang nggak suka, terkadang datang juga dari orang yang suka. Kenapa bisa seperti itu? Ya bisa karena kita itu hidup di akhir zaman, di mana akhir zaman ini kita terlalu baik salah, apalagi jahat. Nah, jadi sedang-sedang saja. Yang pada poin pentingnya berpeganglah kepada keyakinan masing-masing. Dalam Islam sendiri ya tadi ibadahnya, sholawatnya, dan jangan pernah lupa selalu berlindung kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Apa itu tadi? Ayat kursi, ya, mau habis sholat, mau tidur, keluar rumah ditambah dengan ayat kursi itu jos, insya Allah ya kita akan selalu dijauhkan dari hal-hal yang berbahaya. Oke, gitu aja itu saya kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.